Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin perkenalkan diri, nama saya Septia Holyonisa. Sebelumnya di sini saya akan memaparkan tentang materi bimbingan manasik, yaitu tentang kekhususan haji jemaah haji lansia, sakit, dan beliau setinggi atau yang disebut RISTI. Sebelumnya di sini Bapak, Ibu, calon jemaah haji yang diberkati Allah, apakah sehat? Alhamdulillah, pada sehat ya Ibu, Bapak. Baik, di sini saya akan memaparkan tentang kekhususan haji jemaah haji lansia, sakit dan berisiko tinggi atau yang disebut RISTI, merupakan program yang ditujukan untuk memfasilitasi pelaksanaan ibadah haji bagi jemaah yang berusia lanjut, sakit, atau memiliki risiko tentang kesehatan yang tinggi. Program ini diselenggarakan oleh pemerintah Saudi Arabia dalam upaya untuk memastikan keselamatan, kenyamanan para jemaah haji. Adapun program RISTI ini bertujuan untuk memastikan bahwa jemaah haji yang berusia lanjut, sakit, atau berisiko tinggi tetap dapat melaksanakan ibadah haji dengan aman dan nyaman. Pemerintah Saudi Arabia juga bekerja sama dengan berbagai pihak terkait, termasuk petugas haji dan tim medis untuk memberikan perhatian dan pelayanan yang tepat bagi jemaah RISTI ini selama pelaksanaan ibadah haji. Biasanya, perjalanan haji itu merupakan salah satu dari 5 rukun Islam yang wajib dilakukan setiap muslim yang mampu secara finansial Bapak Ibu jemaah haji. Ataupun bukan hanya secara finansial, adapun secara fisik untuk melakukan ibadah haji ini, Ibu. Bapak, bagi jemaah yang lebih lanjut usia, sakit, atau berisiko tinggi, keberangkatan haji ini dapat menimbulkan tantangan dan kekhawatiran tambahan. Penting untuk diingat bahwa persyaratan dan langkah-langkah khusus yang diperlukan untuk jemaah haji lansia, sakit, atau berisiko tinggi dapat berbeda di berbagai negara ataupun otoritas yang mengatur perjalanan haji. Jemaah yang termasuk dalam kelompok ini juga disarankan untuk selalu mengikuti petunjuk resmi dari lembaga pemerintah atau badan haji terkait sebelum berangkat dan selama menjalankan ibadah haji. Untuk selanjutnya yaitu tentang langkah-langkah khusus dalam program RISTI. Yang pertama ada kelompok khusus di mana jemaah yang masuk dalam kategori RISTI akan ditempatkan dalam kelompok khusus yang mendapatkan perhatian khusus dari petugas haji. Kelompok ini akan diawasi lebih intensif untuk memastikan kebutuhan kesehatan dan kenyamanan mereka terpenuhi. Lalu kemudian ada konsultasi medis di mana jemaah yang termasuk dalam kelompok ini harus menjalani konsultasi medis dengan dokter sebelum berangkat haji. Tujuannya dari konsultasi ini adalah untuk memastikan apakah kondisi kesehatan mereka ini memungkinkan untuk melakukan perjalanan haji. Lalu jemaah RISTI ini akan mendapatkan pelayanan medis yang memberikan perawatan dan penanganan medis yang diperlukan. Selain itu, fasilitas medis yang lebih lengkap juga akan disediakan sekitar tempat pelaksanaan ibadah haji. Lalu selanjutnya terdapat pendampingan. Bagi jemaah lansia, sakit, atau berisiko tinggi, mungkin diperlukan pendamping selama perjalanan haji.
Pendamping ini bisa menjadi anggota keluarga atau tenaga medis yang terlatih untuk merawat kebutuhan kesehatan khusus, yang dimana jemaah listi ini akan didampingi oleh petugas haji yang terlatih dan berpengalaman dalam menangani kasus-kasus kesehatan yang kompleks. Pendamping ini akan membantu jemaah dalam berbagai aspek pelaksanaan ibadah haji, termasuk kebutuhan medis dan mobilitas. Lalu, selanjutnya terdapat akomodasi yang sesuai. Jemaah listi akan ditempatkan di akomodasi yang sesuai dengan kondisi kesehatan mereka. Fasilitas tersebut biasanya dilengkapi dengan fasilitas medis dan aksesibilitas yang lebih baik untuk memudahkan pergerakan jemaah yang memiliki keterbatasan fisik. Selama perjalanan haji, akomodasi mungkin diperlukan untuk memastikan kenyamanan dan keamanan para jemaah. Ini juga bisa termasuk aksesibilitas bagi orang dengan gangguan mobilitas atau fasilitas medis yang lebih baik di tempat menginap mereka. Kemudian, jumlah jemaah haji dengan kondisi fisik yang lemah dan berisiko tinggi atau disebut listi akibat usia lanjut menempati urutan teratas di antara ratusan ribu jumlah jemaah haji di Indonesia. Sebagian besar menderita sakit selama berada di tanah suci. Agar ibadah yang mereka lakukan tetap sempurna, meski dengan sejumlah keterbatasan, jemaah haji perlu memahami rusul-rusul atau keringanan hukum dalam ibadah haji. Dengan demikian, kondisi yang lemah dan sakit tidak menghalangi mereka untuk tetap melaksanakan ibadah haji sesuai dengan syar'i dan hakikat, sehingga ibadah haji mereka sah, sempurna, dan mabrur. Berikut rusul-rusul dalam ibadah haji. Yang pertama, rusul dalam ibadah haji di Madinah, yaitu hukum berziarah ke makam Nabi Muhammad SAW, keluarga dan para sahabatnya, sholat di Arba'in, dan berziarah ke tempat-tempat bersejarah lainnya adalah sunnah. Para jemaah haji yang tidak sempat berziarah di Madinah akibat uzur tidak berdosa. Mereka tetap bisa menyampaikan salam kepada Nabi dan membaca sholawat atas Rasulullah di hotel tempat mereka tinggal atau di rumah sakit yang mereka rawat. Lalu melaksanakan sholat arba'in, yaitu sholat wajib 40 waktu di Masjid Nabawi secara berjamaah adalah anjuran. Jemaah haji yang lemah, lansia, listi, ataupun sakit sebaiknya tidak memaksakan diri untuk melakukan sholat arba'in di Masjid Nabawi, dengan tetap sholat berjamaah di hotel tempat mereka tinggal secara berjamaah, sebab sholat di hotel-hotel di Madinah juga mendapatkan keutamaan sholat di tanah haram Madinah ini, di mana sesekali tentu saja dianjurkan kepada para jemaah lansia dan listi ini untuk berusaha sholat di Masjid Nabawi. Kemudian selanjutnya rusul-rusul dalam ibadah haji, yaitu dalam ihram dari mikot. Yang pertama, jemaah haji gelombang 1 disarankan melakukan sejumlah amalan sunnah ihram di mikot Abyar Ali. Namun untuk jemaah haji lemah, lansia, dan listi, mereka dianjurkan untuk memakai pakaian ihram dan sholat sunnah ihram di hotel tempat tinggal mereka di Madinah. Setiba di Abyar Ali, jemaah tidak perlu turun dari bus, cukup melafalkan niat ihram haji atau ihram umroh dari dalam bus saat bus hendak berangkat. Lalu kemudian bagi jemaah haji gelombang 2 yang hendak melaksanakan ihram haji atau ihram umroh di atas pesawat, hendaknya melaksanakan sunnah-sunnah ihram
Sejak dari asrama embarkasi menjelang berangkat dan mengenakan pakaian ihram sejak di embarkasi. Kemudian jemaah haji lemah, lansia, listi dan sakit ketika mengucapkan niat ihram, umroh atau haji sangat dianjurkan istirot, yaitu niat ihram, umroh atau ihram haji yang disertai dengan mengucapkan syarat aku niat haji atau umroh. Apabila aku sakit atau terhalang, maka aku taruh di tempat di mana aku terhalang. Kemudian, setelah mengucapkan niat haji atau umroh dengan istirot, jemaah haji lemah, lansia, atau risti dan sakit hendaknya melanjutkan aktivitas ibadah dengan berzikir, dengan membaca talbiyah diselingi doa yang dibaca sepanjang perjalanan menuju Makkah dan berhenti membaca talbiyah saat tiba di Hajar Aswad, hendak memulai tawaf bagi yang melaksanakan umroh. Selanjutnya yaitu rusa-rusa dalam ibadah haji apabila ketika berada di Mekah. Yang pertama, setelah tiba di Mekah dan menempati kamar hotel, jemaah haji lemah, lansia, dan listi ini dianjurkan tidak terburu-buru menuju Masjidil Haram. Mereka disarankan istirahat dan tidur yang cukup untuk memulihkan kebugaran tubuh. Rasulullah SAW ketika melaksanakan haji wada bermalam di Jidwa lebih dahulu untuk beristirahat, lalu sholat subuh dan mandi, kemudian ke Masjidil Haram untuk tawaf dan sa'i. Kemudian perjalanan tawaf mengelilingi Ka'bah 7 kali putaran harus dalam keadaan suci dari hadas dan najis, sedangkan sa'i 7 kali perjalanan antara Safa dan Marwah disunahkan dalam keadaan suci. Jika jemaah haji lemah dan sakit, kebetulan menderita besel dan buang angin terus-menerus, mereka boleh dan sah melaksanakan tawaf tidak dalam keadaan suci dari hadas kecil dan tidak dikenakan dam. Para ulama sepakat barang siapa terkena najis yang tidak mungkin bisa dihilangkan, misalnya orang yang kencing terus-menerus atau istiadoh, dia dapat melaksanakan tawaf tanpa dikenakan sanksi apapun. Kemudian, tawaf dan sa'i dapat menggunakan kursi roda, baik dengan membawa sendiri atau menyewa. Jemaah bisa menggunakan jasa sewa skuter matic yang disediakan itu khusus di lantai 3. Ya, pengelola Masjidil Haram menyediakan skuter matic dengan 2 model, yaitu single dan double. Skuter dapat digunakan untuk tawaf sekaligus sa'i dalam waktu sekitar 1 jam. Tawaf dan sa'i dengan cara digendong menggunakan kursi roda atau skuter matic ini adalah sah secara hukum. Kemudian menurut Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, seluruh tanah haram Makkah adalah Masjidil Haram. Para jemaah haji lemah dan sakit tidak perlu memaksakan diri untuk sholat fardu di Masjidil Haram. Jika bisa berakibat buruk pada kesehatan fisik mereka, jemaah yang melaksanakan sholat berjamaah di pondokan atau hotel atau di masjid sekitar pondokan tetap mendapatkan keutamaan yang sama dengan sholat di Masjidil Haram. Kemudian, akibat keterbatasan kondisi fisik, para jemaah haji lemah dan sakit hendaknya membatasi diri dalam melaksanakan ibadah sunnah yang dapat menguras tenaga semacam umroh, terlebih lagi umroh sunnah yang diulang kali dilakukan. Kemudian, hukum berziarah ke tempat bersejarah adalah mubah. Guna mengambil iktibar, jemaah haji yang lemah, lansia dan listi sebaiknya tidak memaksakan diri untuk berziarah. Selanjutnya yaitu rusa-rusa dalam ibadah haji di Arafah, Musdalifah, dan Mina. Yang pertama, ketika diberangkatkan dari Mekah ke Arafah pada hari teruyah 8 Zulhijjah, jemaah haji lemah, lansia, dan listi sangat dianjurkan berniat ihram
haji istirot, seperti ketika mereka berniat istirot untuk umroh. Kemudian, jika sebagian jemaah di kloter ada yang menuju Mina pada 7 Zulhijjah, jemaah haji lemah dan sakit tidak perlu mengikuti kegiatan ke Mina tersebut, apalagi dengan berjalan kaki. Hukum melaksanakan perjalanan ke Mina sebelum Arafah adalah sunnah. Kemudian pada saat di Arafah, hendaknya semua jemaah haji hendaknya berlapang dada, tidak menggerutu atau mengeluh ketika menerima fasilitas yang terbatas, sebab tujuan di Arafah adalah untuk ibadah yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian karena fasilitas mandi, cuci, kakus atau disebut MCK terbatas, jemaah yang memiliki kebiasaan sering buang air kecil sebaiknya menerapkan sifat sabar ketika antri mendapatkan giliran. Lalu bagi jemaah lansia, sakit dan istri ada dua kemungkinan cara berhaji atau wukuf. Apapun jenis haji yang diambil, jemaah haji hendaknya menerima ketentuan itu dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Kedua cara tersebut, yang pertama jemaah haji yang mampu secara fisik, sehat dan kuat atau dalam kondisi sakit ringan dihadirkan di Arafah pada 9 Zulhijjah untuk melaksanakan wukuf bersama-sama dengan rombongan satu kloter. Kemudian, yang kedua, jemaah haji yang dirawat rumah sakit melakukan wukuf dengan dua kemungkinan. Yang pertama, jemaah haji sakit yang tidak bergantung pada alat dibawa ke Arafah dengan bus atau ambulan yang disediakan oleh pihak rumah sakit untuk menjalani proses safari wukuf. Lalu, kemudian jemaah haji yang dirawat di rumah sakit dan fisiknya benar-benar lemah dengan kondisi yang tidak memungkinkan hadir di Arafah, walaupun dengan cara safari wukuf tidak perlu khawatir karena proses hajinya dibadalkan. Lalu kemudian jemaah haji yang wafat sebelum ke Arafah 9 Zulhijjah, baik wafat saat di embarkasi, dalam perjalanan di Madinah atau di Mekah, dibadalkan haji oleh petugas haji. Pelaksanaan badal haji dibuktikan dengan sertifikat badal haji yang dikeluarkan oleh Ketua PPIH Arab Saudi. Lalu kemudian mabit di Musdalifah, yaitu bermalam atau berhenti sejenak pada malam 10 Zulhijjah, adalah salah satu wajib haji yang tidak boleh ditinggalkan, kecuali oleh jemaah yang mendapatkan ujur syar'i. Mereka tidak dikenai dam, sebagaimana Rasulullah SAW memberikan izin kepada saudara anhu untuk bertolak ke Musdalifah, untuk bertolak dari Musdalifah ke Mina lebih awal sebelum jemaah haji lainnya bertolak ke Mina karena alasan lambat berjalan akibat badan yang gemuk. Kemudian di Arafah, jemaah haji yang sakit yang menjadi peserta safari wukuf atau yang dirujuk dan dirawat di rumah sakit dikategorikan sebagai jemaah yang mengalami ujur syar'i. Mereka diberi keringanan untuk tidak melakukan mabit di Musdalifah dan tidak dikenai dam. Demikian juga jemaah yang sakit yang sedang mabit di Musdalifah kemudian dirujuk dan dirawat di rumah sakit. Kemudian di Mina, jemaah haji yang menjadi peserta wukuf atau yang dirujuk dan dirawat di rumah sakit dikategorikan sebagai jemaah haji ujur syar'i yang diberi keringanan tidak melakukan mabit di Mina, mereka tidak dikenai dam. Kemudian mewakilkan lontar jamroh hukumnya sah, karena itu kewajiban melontar jumroh Aqobah pada tanggal 10 Zulhijjah dan melontar jumroh wusta dan kubra pada 11-13 Zulhijjah. Bagi jemaah lemah, lansia dan istri, seyogyanya diwakilkan oleh keluarga, teman seregu atau petugas haji. Kemudian jemaah haji lemah, lansia dan istri yang kewajiban melontar jamarotnya setelah diwakilkan kepada orang lain, hendaknya segera mencukur rambut untuk tahallul awal setelah menerima laporan dari orang yang mewakilinya bahwa kewajiban melontar jumroh Aqobah pada 10 Zulhijjah dengan telah ditunaikan.
Kemudian, jemaah haji peserta wukuf yang dirawat di rumah sakit pada 10 Zulhijjah boleh mencukur rambut tanpa menunggu lampuran dari petugas yang sudah dilontar, berarti sudah untuk bertahalul. Kemudian selanjutnya yaitu rusa-rusa dalam ibadah haji ketika di Mekah pasca Al-Mujna. Itu setibanya di Mekah pasca mabit di Mina, jemaah haji dianjurkan untuk beristirahat yang cukup agar kembali buka dan selanjutnya bersiap-siap melaksanakan tawaf ifadah. Jemaah haji lemah, lansia, dan istri dianjurkan melakukan tawaf ifadah jemaah menggunakan kursi roda atau skuter metik. Bagi jemaah yang di safari diwukufkan yang terkadang tidak bisa melaksanakan tawaf ifadahnya dibadalkan dan dilaksanakan oleh petugas haji. Kemudian jemaah haji lemah, lansia, dan istri sebaiknya tidak memburu-buru ibadah sunnah yang membutuhkan tenaga ekstra pasca mabit di Mina. Kemudian sebelum meninggalkan Mekah, jemaah haji lemah, lansia, dan istri dianjurkan melakukan tawaf wado dengan menggunakan kursi roda atau skuter metik jika kondisi di sekitar Ka'bah penuh sesak. Kemudian jemaah haji lemah, lansia, dan sakit yang benar-benar tidak mampu untuk melaksanakan tawaf wado dapat mengambil pendapat Imam Malik yang menggunakan hukum tawaf wado adalah sunnah dan bagi orang sakit atau uzur yang meninggalkan tawaf wado tidak dikenakan dam. Baik, mungkin sekian dari pemaparan materi dari saya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.